Bab 3151, Bangkitnya Xiongcheng. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Masalahnya bukan masalah yang perlu dikhawatirkan, pangeran ini dan kamu tidak begitu akrab. Katakan padaku, Ye Xuan mencibir, kali ini hadiah tangan itu disimpan, dan kata-kata itu dibalik sebelum selesai. Mereka memimpin 5 orang Napoli dan bergoyang ke benteng kemenangan. Mereka berkedip ke dalamnya. Seluruh armada, yang perkasa berayun ke kejauhan, itu bukan bidang bintang timur yang ditentukan oleh Kreb Naga, tetapi arah utara. Ini jelas merupakan ide untuk membuat suatu poin dengannya. Kamu mengacu pada timur, irama utara orang tua itu, udara Xiongcheng tua tiba-tiba mendengar beberapa dentuman, sehingga bintang-bintang di sekitar di dalam dan di luar kota orang-orang kuat semuanya terkejut, semuanya dingin dan atmosfer tidak berani menyesap. Pada saat yang sama, Ye Xuan, yang kembali ke pos komando teratas benteng bintang di Arc de Triomphe, menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan bantuan Napoli dan yang lainnya. Setelah kembali, mereka menemukan bahwa itu seperti pesta perayaan, yang seperti guntur yang menggembirakan. Tidak mungkin bagi para perwira dan prajurit abadi Napoli untuk membuat hal seperti itu. Nengat adalah ribuan elit federal yang baru saja dihimpun oleh Ye Xuan. Ketika saya melihat Ye Xuan kembali, saya langsung memiliki sekelompok orang yang datang, bersemangat tentang seperti apa itu, dan berbagai ide itu luar biasa. Hei, apakah kita akan berdiri sendiri? Ide bagus, apakah dinasti abadi yang asli tumbuh selangkah demi selangkah? Bermain adalah pertunjukan. Dengan cara ini, semua orang tua kita akan dapat menjadi perbuatan baik nasional. Ini adalah usaha yang hebat untuk waktu yang lama. Ayo kita lakukan. Hei, ada apa? Apa yang bisa kamu katakan? Bisakah kamu mengatakannya di awal? Di awal bisnis, kita harus rendah hati. Kita tahu itu secara internal. Jika kita tidak memiliki gambaran besar saat ini, bagaimana kita bisa memberitahu dinasti bahwa kepala memiliki perselisihan? Ya, semuanya dimulai dengan Zanshan sebagai raja, selangkah demi selangkah untuk tumbuh dewasa, dan tujuan akhirnya, kita harus sekarang tetapi dia ada di dalam hati. Tidak dapat melampiaskan lubuk hati, memengaruhi rencana besar kita di masa depan. Adegan semacam ini, Ye Xuan benar-benar tidak berani berbaur, tersenyum dan menatap Napoli, dan dengan cepat bergegas untuk menghindar, pergi ke kabinnya. Dia baru saja pergi, nyamuk-nyamuk malang itu menjerit dan mengangkat tangan mereka, dan orang-orang yang paling menarik yang berteriak-teriak untuk orang-orang berkumpul bersama. 3 hari kemudian, sebuah bintang mati raksasa muncul di kehampaan, meskipun tidak sebesar yang di mana kota tua itu berada, tetapi itu mirip. Yang lebih langka lagi adalah permukaan bintang ini sangat datar, bidang-bidang dataran yang luas terlihat jelas, dan bahkan beberapa jejak tanaman yang membusuk dapat terlihat, menunjukkan bahwa itu seharusnya menjadi planet kehidupan, tetapi karena terletak di bintang kematian ini. Di antara mereka, seperti bintang-bintang lainnya, mereka memasuki periode kematian dengan cara yang aneh, dan energinya menghilang dan menghilang sepenuhnya. Itu dia, pangeran ini berada di dasar pangkalan bintang kematian, dan inilah kemenangan. Setelah menamai bintang itu, benteng kemenangan Ye Xuan menempati dataran terbesar meskipun itu memimpin seluruh armada ke permukaan Arc de Triomphe. Konstruksi yang kuat sedang berlangsung. Selain kapal perang, benteng dan benteng, seluruh armada penuh dengan sumber daya dan teknologi. Bersama dengan Ye Xuan, nyamuk hitam, angin hitam dan pengintai orang-orang kudus semuanya dikorbankan, bahkan robot cerdas, termasuk benteng guntur, juga berguna. Dan konstruksi seluruh Arc de Triomphe hampir selalu berubah. Puluhan juta nyamuk dan 100.000 void scoop bersinar di fondasi Arc de Triomphe. Jumlah pasukan sebesar itu tidak cukup untuk berada di kota tua. Selain itu, ada hampir 1.000 elit federal di semua lapisan masyarakat, dan bahkan ada beberapa penyuling yang tidak buruk dalam rumor. Adapun bakat dalam sains dan teknologi, tidak ada kekurangan mereka. Butuh banyak waktu untuk dibangun. Berbagai biji besi dan logam langka yang diperlukan untuk memurnikan paduan bangunan dikelilingi oleh bintang mati yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya ada di mana-mana. Ye Xuan telah merilis kata-kata, akuisisi nilai ganda, dan beberapa mineral biasa, pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang memasuki bidang bintang ini terlalu malas untuk mengumpulkan, membuangnya ke dalam kehampaan seperti sampah, dan setelah mencium berita itu, sejumlah besar orang kuat berbondong-bondong. Di bawah slogan penyimpanan,
separuh kecil dataran itu hampir dipenuhi dengan semua jenis biji logam biasa. Lalu ada paduan besar, dengan cetakan yang dirancang oleh para ahli konstruksi dari ribuan elit federal, semua paduan yang dimurnikan langsung dicetak, dan akhirnya dirakit seperti blok bangunan, antarmuka fusi akan berhasil. Ini telah sangat mempersingkat waktu konstruksi Arc de Triomphe. Pada akhirnya, hanya dalam 3 bulan, sebuah kota baja diam-diam muncul di dataran berbintang Arc de Triomphe. Meskipun hanya berjarak 1000 mil, itu sama dengan kota di tengah, dikelilingi oleh selusin. Kursi kota sedikit lebih kecil, dan bahkan seluruh Arc de Triomphe ditutupi, dan penutup pelindung berbentuk bintang besar dengan diameter 1000 mil dibuat. Satu-satunya masalah adalah penghijauan di dalam Thousand Miles. Untungnya, ada sabuk hijau kabin di dalam beberapa benteng bintang, dan beberapa tanaman yang tumbuh dengan cepat dipindahkan. Dalam 3 bulan terakhir, sisik Arc de Triomphe akhirnya juga ditutupi dengan tanaman hijau yang menarik perhatian. Pada saat yang sama, Yesuan mengirim pasukan untuk mengumpulkan informasi intelijen, dan mereka semua kembali. Organisasi pasukan pramuka ini rumit, pada dasarnya terdiri dari kapal perang berbintang kapten sepanjang 3 km. Selain perwira dan prajurit armada Triumph, ada juga nyamuk, prajurit, dan penyihir. Selain itu, semua benteng kecil kelas bintang di bawah pasukan Yesuan juga keluar selama waktu ini dan berpatroli di bintang-bintang di sekitarnya. Seringkali lebih dari 10 pusat pasukan pramuka, mereka menjaga benteng kelas bintang, setiap pasukan pramuka dalam bahaya, dan benteng tingkat bintang di area pusat dapat mulai menyerbu pertama kali. Dengan cara ini, itu adalah jaminan yang kuat untuk keselamatan yang mulia. Jangan melihat kekuatan Yesuan di tangan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah iblis, nyamuk, dan kekosongan. Orang-orang Napoli tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, siapapun yang terluka, baginya, sangat sulit untuk ditanggung. Faktanya, bahkan dengan sejumlah besar iblis, nyamuk, dan prajurit, Yesuan telah meninggalkan medan iblis. Di tangan ini, kelas asli telah mati satu lebih sedikit, dan tidak ada cara untuk menambahkannya. Oleh karena itu, dia tidak menyia-nyiakan upaya dalam tindakan untuk perlindungan keselamatan personel. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, semua tim pengintai telah kembali, mengumpulkan sejumlah besar informasi intelijen, yang diklasifikasikan oleh para profesional Napoli dan dianalisis oleh para ahli intelijen di ribuan elit federal. Akhirnya, membentuk informasi yang sistematis dan terperinci, diserahkan kepada Yesuan. Efisiensi tinggi itulah yang membuat Yesuan kagum. Semua informasi di seluruh medan bintang menjadi ensiklopedia tentang medan bintang kematian dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dia muncul di tangannya dan akhirnya membiarkannya untuk pertama kalinya. Saya merasakan betapa mudahnya memiliki tim yang besar dan profesional melihat ensiklopedia bintang kematian. Yesuan dengan cepat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bidang bintang ini. Informasi lain tentang mineral tidak perlu dijelaskan. Di bintang kematian, terdapat hampir semua jenis mineral biasa dan logam langka di bintang-bintang mati. Bahkan beberapa mineral epik telah digali di langit berbintang. Jika tidak, itu tidak akan menarik begitu banyak kekuatan bintang yang telah menyerbu. Yang terbaik, legenda, epik, harta karun. Keempat level utama ini dapat diterapkan pada hampir semua item di lingkungan langit berbintang, apakah itu endapan mineral alami, kapal perang buatan manusia, atau berbagai senjata ajaib yang diproduksi dengan teknologi pemurnian. Mineral logam epik berbintang, bahkan jika itu hanya seukuran kepalan tangan, dapat ditukar dengan sejumlah besar sumber daya budidaya, seperti tangan Yesuan hingga beberapa kubik 9 warna sumber nuklir bintang 9 warna, yang merupakan mineral epik langit berbintang. 19 tingkat 9 warna tinju dapat ditukar dengan sejumlah besar sumber nuklir bintang biasa, dan tidak ada harga, tidak ada pasar. Selain mineral epik berbintang ini, bidang bintang kematian ini, seperti mineral langit berbintang, juga dikenal sebagai apa yang disebut kristal sumber fagosit. Namun, mengabaikan langit berbintang dari kristal sumber ke tingkat harta karun, bahkan di bidang bintang kematian, itu hanya spekulasi. Apakah itu benar-benar berbintang ke tingkat harta karun, belum secara resmi dikonfirmasi oleh pejabat manapun. Bahkan orang banyak pun berkerumun dan membuka diri di hamparan bintang yang luas ini, bermimpi menambang bahkan sumber fagositosis. Sejak saat itu, kekuatan bertabur bintang yang dapat menghasilkan banyak uang, bahkan secara spesifik sumber melahap ini penggunaannya sama sekali tidak diketahui. Seringkali,
setiap kristal sumber berbentuk bintang digali, dan segera diperoleh oleh beberapa kekuatan misterius atau lembaga resmi seperti Dinasti Abadi dan Istana 10 Surgawi. Mengenai apa yang secara khusus digunakan, mereka tidak menyadarinya, dan mereka tidak tertarik untuk bertanya. Selama mereka dapat menggali sumber kristalisasi, dan menukarnya dengan sejumlah besar sumber daya budidaya, bagi mereka, itu sudah cukup. Selain kota tua Dinasti Abadi, dan kota kalajengking hitam Istana 10 Surgawi di bagian timur Bintang Kematian, ada banyak kekuatan lain di medan Bintang Kematian yang luas. Sisi baiknya, jajaran orang terkuat dari Federasi Alam Semesta kedua terkadang terlihat, dan ada beberapa orang kuat zeomik yang kuat yang dapat bersaing dengan Plakat Naga. Di dalam kegelapan, ada pelayan-pelayan dari para dewa dan ratusan orang kuat yang bersaing untuk masing-masing melahap makanan yang dilahap, dan dikatakan bahwa bahkan ada beberapa orang dewa sejati yang duduk di sini. Secara umum, meskipun Bintang Kematian ini terletak di wilayah pusat alam semesta ketiga, di celah antara Istana 10 Surgawi dan Dinasti Abadi, situasi keseluruhannya lebih rumit daripada medan bintang pemakaman. Poin ini membuat Yesuan sangat terkejut. Tempat di mana pangkalan resmi Istana 10 Surgawi berada di kota Heiyin juga merupakan pusat kekuatan tertinggi di dunia surgawi. Orang ini bernama Huai Dongxi, tetapi merupakan wakil pemilik istana dari rumah ke-6 dari rumah ke-10. Petik 2. Istana 10 Surgawi, totalnya ada 10 istana surgawi. Di setiap istana surgawi, ada 1, 4, dan 5 penguasa. Secara umum, keberadaan tingkat pangeran setara dengan keluarga kerajaan dari dinasti abadi kita. Petik 2. Dalam hal kuantitas, ada lusinan orang di Istana 10 Harikam Pemahaman dan Wakil Presiden. Totalnya ada lusinan orang di kediaman Kaisar. Setelah mengambil buku panduan intelijen di tangan Yesuan, Naples melihatnya dan memperkenalkan rincian kekuatan utama di medan bintang ini kepada Yesuan. Selain Huai Dongxi, di markas resmi Istana 10 Surga, Kota Hei, ada identitas lain dengan kaisar-kaisar, Anda sama. Itu adalah rumah ketiga dari Istana ke-6. Dikatakan bahwa itu juga merupakan rumah hitam dalam setahun terakhir. Hanya setelah Huai Dongxi datang ke medan bintang kematian, itu harus diadili. Selain itu, ada banyak tim kuat di Federasi Alam Semesta kedua, termasuk para pelayan surgawi dan para leluhur yang belum dikonfirmasi secara khusus, tetapi semua tim ini cair. Pada dasarnya, saya mengambil kesempatan untuk suatu tempat. Tidak ada pangkalan tetap seperti kota hitam dan kota tua. Saya mendengar bahwa ada yang melahap kristal sumber, dan segera terbang menjauh, mengancam dan menggoda. Berarti untuk bersaing. Setelah mengatakan itu, Naples menghentikan kata-kata di mulutnya, tetapi Yesuan mendesah dan mendesah, "Hei, sepotong kecil bintang kematian sangat rumit, semua kekuatan dari 3 bidang kosmik baik terang maupun gelap berkumpul. Bahkan jika hanya satu yang digali melahap kristal sumber, itu seperti kulit telur busuk yang busuk, menarik segerombolan besar lalat untuk datang. Situasi ini benar-benar sakit kepala. Batuk, Kaisar, sepertinya kita harus mencampur yang berikutnya." Napoli jelas agak malu dengan lalatnya, dan dia batuk 2 kali, dan mengingatkan Yesuan. "Tidak masalah, aku harus menjadi baik." Lalat terbang. Yesuan tidak peduli untuk melambaikan tangannya. Untuk melahap sumbernya, dia tidak keberatan, tetapi dia menyeringai lagi, tetapi bahkan jika itu seekor lalat, kita harus menjadi lalat berkepala hijau terbesar di dalam. Wajah Napoli menjadi hijau, dan tanpa menunggu dengkurannya, Yesuan sekali lagi berkata, "Orang-orang saat ini berlomba-lomba untuk melahap kristal sumber, tetapi itu tidak lebih dari sekadar pengakuan. Di sisi baiknya, harga tinggi itu menggoda. Atau jika itu tidak mungkin, itu akan diambil secara diam-diam dalam kegelapan. Sulit untuk mengalahkan kita." Keluarkan beritanya, Arc de Triomphe resmi dibuka, dan sambut pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dengan sejumlah besar sumber daya mineral di tangan. Selain melahap kristal sumber dan endapan mineral langka lainnya, bahkan beberapa mineral biasa dan logam bermanfaat, kami beli, tetapi harga pembeliannya hanya bisa mengikuti pasar. Adapun melahap kristal sumber, harga pembelian yang diberikan oleh Arc de Triomphe adalah 3 kali lipat dari kristal sumber yang digali pada akhir tahap saat ini. Jika digabung, harganya bisa dibalik lagi. Selain itu, selain sumber daya kultivasi biasa seperti sumber nuklir bintang kelas rendah, selama kita dapat memproduksi kristal sumber fagositosis, kita bahkan menawarkan pertukaran barang, dan sumber daya kultivasi,
bahkan 8 hitam dan 9 kelas 9 warna sumber nuklir bintang, kita dapat menyediakan, dan sumber daya penyulingan lainnya, semua jenis bintang dan legenda dan biji epik berbintang, kristal, bahkan senjata ajaib yang sudah jadi, kita dapat menyediakan. Selain itu, kartu baru Arc de Triomphe, tentu saja, harus menjadi tawaran besar, dan dalam waktu 1 tahun dengan melahap sumber kristal untuk diperdagangkan, tawaran di atas, semuanya berlipat ganda. Petik 2. Hei, apakah kondisi ini terlalu bagus? Apakah kamu akan memiliki monopoli yang kuat? Ketika Yesuan menyelesaikan retorikanya, Neapolitan telah memasukkan mulutnya ke dalam tinjunya, dan wajahnya penuh kesedihan. Dia berseru, "Kaisar, mari kita lakukan ini. Diperkirakan semuanya akan terungkap nanti. Kristal sumber fagosit harus bersatu. Ini jelas merupakan ritme makan daging dan sup. Sangat menakutkan bahwa ini akan menjadi kekacauan besar, ini akan menyebabkan kemarahan publik, apakah sudah terdengar? Kekaisaran dinasti abadi datang, dia adalah satu-satunya orang yang telah bergegas masuk ke 10 besar dalam 10.000 tahun terakhir, meskipun dia hanya bertahan di 10 besar selama kurang dari 3 detik. Petik 2. Berani. Saudara-saudara baru saja keluar dari bea cukai. Ini adalah bau lama beberapa bulan yang lalu. Anda telah keluar untuk menjadi sensasional, dan itu sudah ketinggalan zaman. Ada pertunjukan, apakah itu kota kemenangan besar, kita telah melihatnya dari jarak jauh, saya tidak tahu berapa kali, saya tidak dapat mengetahui berita bahwa Xuan Huangzi memasuki medan bintang kematian. Hei, lebih baik mengatakan bahwa Xuan Huangzi lebih baik daripada melihatnya. Ketika saya datang, saya berani menghadapi kaisar dan orang tua itu. Saya benar-benar memanfaatkan tugas pertahanan kota tua. Saya berdiri di pintu saya sendiri. Hanya dalam 3 bulan, saya membuat kota kemenangan, yang membuat saudara saya. Apa yang kau katakan tidak ada apa-apanya. Berita yang baru saja kuterima sangat menggembirakan. Tahukah kau, setelah Arc de Triomphe selesai, akhirnya akan ada yang baru. Daxi telah memperoleh berbagai endapan mineral, dan bahkan sumber daya dan mineral biasa dikumpulkan. Dalam hal melahap kristal sumber, orang-orang dengan jelas menandai harganya, yang 3 kali lipat dari yang terakhir. Bahkan jika kau tidak menginginkan sumber nuklir bintang biasa, orang-orang juga menyediakan barang untuk ditukar, sumber nuklir bintang hitam tingkat 8 dan 9 tingkat 9 warna kelas atas disediakan dalam jumlah besar, dan kekayaannya banyak. Ya, berita ini telah dikonfirmasi. Selain budidaya sumber daya, orang-orang juga menyediakan sumber daya lainnya, bahan-bahan dan senjata sihir jadi disertakan, serta legenda langit berbintang dan epik berbintang. Selama kau dapat menemukan cukup melahap kristal sumber, pergilah ke Arc de Triomphe, semuanya ada. Ini bukan yang paling menarik. Apakah kamu tidak mendengarnya? Tangan besar Xuan Huangzi melambai, dan menetapkan periode baru 1 tahun. Dalam 1 tahun, semua kondisi di atas menjadi 3 kali lipat, yaitu, jika Anda memiliki menurut harga tinggi yang dia berikan, dia dapat memperdagangkan 9 warna 9 tingkat, dan dia akan berdagang di tahun pertama. Akan ada 3 dalam 9 warna 9 warna. Oh, tiranku, ini, bukankah pangeran penyanyi itu gila? Ini jelas merupakan monopoli di bintang kematian. Ketika kondisi ini dibuka, kekuatan lain diperkirakan menjadi gila. Bagaimana dengan itu? Melihatmu pergi ke Arc de Triomphe, apakah kamu juga ingin memasuki kota ini? Xuan Huangzi mengeluarkan kata-kata, selama tangan memegang sumber daya tertentu, setelah transaksi selesai, mereka dapat memiliki hak untuk tinggal di Arc de Triomphe, tentu saja. Namun, saya harus membayar biaya tertentu setiap tahun, tetapi jika saya dapat terus berdagang, biaya ini gratis. Ini adalah pembukaan galaksi, tetapi kota tua Suzuki tidak begitu konsesi. Bagaimanapun, saya yakin bahwa kali ini saya pergi ke Arc de Triomphe. Pangeran Xuan sangat atmosfer, mitra bisnis ini tidak dapat menemukannya dengan lentera. Sambil berbicara, sebuah bintang besar di depan sudah jauh, meskipun tanah hijau di bintang-bintang hanya berjarak 1000 mil, tetapi semua fasilitas termasuk perisai bintang dilengkapi sepenuhnya, dan penutup pelindung Xiongcheng ada juga armada kapal yang sangat besar. Ada 3 benteng bertabur bintang dengan diameter 100.000 meter. Sekilas, itu memberi orang rasa aman yang kuat. Kota ini adalah Arc de Triomphe, di hamparan luas bintang kematian, termasuk wilayah timur dalam lingkup surga ke-10. Arc de Triomphe saat ini telah menjadi terkenal, dan itu adalah kota tetap ketiga di bidang bintang ini, pangkalan.
Orang-orang yang berkumpul bersama dalam pertemuan dengan bintang-bintang di langit dengan cepat pergi ke Arc de Triomphe di depan. Tidak ada yang memperhatikan kerumunan. Dari awal hingga akhir, ada seekor monyet muda seperti monyet kurus yang tidak pernah berbicara. Bahkan matanya melihat sekeliling dan tampak sangat gelisah. Setelah mengikuti kerumunan ke perisai berbintang Arc de Triomphe, ekspresi gugup di wajahnya sedikit santai. Di Arc de Triomphe, Yesuan juga membuat platform kemenangan berdasarkan praktik platform urusan federal bintang Tianhe. Dia mendengarkan tingkat tinggi, tetapi pada kenyataannya, departemen-departemen di dalamnya sederhana dan hanya memiliki beberapa klasifikasi. Mereka adalah endapan mineral biasa, endapan kelas elit berbintang, endapan mineral legendaris langit berbintang, endapan mineral epik langit berbintang, dan endapan mineral kelas bintang ke harta karun, diikuti oleh aplikasi yang ditempatkan. Yang disebut endapan mineral kelas bintang ke harta karun saat ini ditemukan di bidang bintang mati ini, dan masih ada beberapa kekuatan utama yang secara terbuka mengenali kelas mineralnya, yaitu kristal sumber fagosit. Dengan kata lain, jika Anda ingin memperdagangkan kekuatan langit berbintang yang melahap kristal sumber, Anda dapat langsung menuju langit berbintang ke area endapan mineral tingkat harta karun. Pada saat ini, di depan jendela beberapa lembaga pertama, ada beberapa orang kuat bertabur bintang dalam antrian, bahkan di depan jendela perdagangan endapan mineral epik berbintang, ada 2 atau 3 pembangkit tenaga listrik bertabur bintang, dalam konsultasi dengan rincian beberapa transaksi. Ini terutama berlaku untuk lembaga yang telah menyelesaikan aplikasi, dan lebih dari selusin jendela semuanya adalah antrian panjang. Hanya di area tempat bintang perdagangan berada di deposit mineral tingkat harta karun, tidak ada sosok di depan keempat jendela. Tepat pada saat ini, sebuah sosok telah pergi, itu adalah bintang kuat seperti bintang tipis, perbaikannya tidak terlalu kuat, bintang tingkat ketiga, tidak terlalu lemah. Wajahnya masih cukup gugup, terutama ketika dia berjalan sendirian ke pintu langit berbintang perdagangan ke deposit mineral tingkat harta karun. Dengan banyak mata di sekelilingnya, otot-ototnya hampir mandek. Secara umum, seluruh orang itu sangat tua. Di dalam masing-masing dari keempat jendela, ada satu ahli dalam identifikasi mineral, dari ribuan pusat kekuatan federal. Pada saat ini, di jendela monyet tipis yang kuat, seorang pria parubaya sekitar 30 tahun tersenyum dan bertanya. Monyet kurus itu masih sangat gugup, tetapi suaranya lemah, tetapi kata-kata yang diucapkan tiba-tiba membangkitkan ribuan gelombang di sekitarnya. Aku ingin berdagang dan melahap kristal sumber, tetapi aku tidak menginginkan sumber daya kultivasi biasa, aku menginginkan 9 tingkat dan 9 warna. Di medan bintang kematian, setiap kristal sumber fagositik yang digali ditakdirkan untuk bergolak, bahkan angin dan hujan, seperti yang ini tidak mengherankan bintang yang kuat, tiba-tiba mengatakan bahwa ada sumber fagositik di tangannya. Situasinya belum pernah terlihat sebelumnya. Jangan berani berteriak, jangan sampai kamu dirampok. Orang ini berani muncul di depan umum, tampaknya juga dalam reputasi Kaisar Xuanzi dan kekuatan pertunjukan. Meski begitu, di antara sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di sekitar, masih ada beberapa orang yang telah mengambil orang-orang baik, dan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya menyapu monyet kurus yang kuat, dengan ketidaksempurnaan. Ini ada, beberapa adalah tentara yang tersebar dan pemberani, kadang-kadang perampokan tamu, dan beberapa berasal dari pasukan utama. Pada saat ini, saya mendengar bahwa monyet kurus telah menelan kristal sumber di tangan mereka. Setelah beberapa saat, bahkan jika banyak orang diam-diam menarik diri. Dan Yesuan, setelah menerima berita itu, juga bergegas bersama nyamuk malang itu dan Yingtai dan Naples. Melihat orang kuat monyet kurus ini, Yesuan Santou adalah sebuah kalimat, ini adalah situs pangeran. Anda dapat yakin bahwa orang-orang yang berani merampok jalan tidak terlalu lama, bahkan jika transaksi selesai, pangeran akan menjaga Anda tetap aman. Berapa lama Anda ingin tinggal di Arc de Triomphe, dan semua transaksi yang melahap kristal sumber di masa depan akan memiliki perawatan ini. Baiklah, katakan bisnis yang bagus, berapa banyak di tangan Anda? 10. Boom, ada ledakan besar di sekitar, 10. Hei, 10. Dua kalimat, kedengarannya hampir sama. Kalimat sebelumnya adalah bahwa orang kuat monyet kurus dengan kewaspadaan, sambil melihat sekeliling, berkata dengan lemah. Dalam kalimat terakhir, Yesuan, yang wajahnya sangat berubah, mengulangi dengan canggung untuk konfirmasi.
Sampai orang kuat monyet kurus itu mengangguk lagi, Yesuan benar-benar yakin dengan kata-kata yang terdengar di telinganya. Tiba-tiba, kejutan besar meledak di dalam hatinya, dan dia hampir tegak. Tidak buka selama 3 tahun, buka selama 3 tahun. Ini benar-benar bagus, pembukaan kota kemenangan, dalam transaksi pertama untuk melahap Yuan Jing, benar-benar bertemu dengan pelanggan yang sangat besar, itu hanyalah angan-angan, tidak, itu adalah hujan pai, hampir Yesuan tercengang di tempat. Kita harus tahu bahwa dalam 100 tahun terakhir atau lebih, meskipun kristal sumber fagosit telah diproduksi hampir setiap tahun, pada dasarnya itu adalah 1 per 1, paling banyak 1, hanya 2. Meski begitu, kekuatan yang masih menarik atau menyerah pada bintang kematian ini telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Saat ini, Tuhan mengirim seorang kakek, benar-benar membuka mulutnya dan berkata bahwa dia memiliki 10 sumber fagositosis. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya, tetapi Yesuan tidak memiliki sedikit pun keraguan, apakah mau? Siapa orang seperti ini, yang berani berbicara di tangannya sendiri? Jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, begitu Anda keluar dari Arc de Triomphe, itu pasti tempat kematian. Dan jika dia mengatakannya tetapi tidak bisa mendapatkannya, Yesuan akan membiarkannya berlindung di Arc de Triomphe. Kurangnya melakukan hal bodoh seperti ini untuk menggali sendiri. Dengan kata lain, di tangan bintang kuat bertabur bintang dari monyet tipis ini, pasti ada 10 sumber fagositosis. 10. Tampaknya tidak banyak, tetapi bukankah Anda pernah mengatakannya sebelumnya? Dahulu kala ada dinasti abadi, yang tinggal di bintang kematian ini selama 10 tahun. Setelah kembali ke bintang anti abadi, ia membawa kembali lebih dari 20 sumber fagositik. Pada saat itu menimbulkan sensasi, dan lelaki tua itu secara sadar dikreditkan. Besar, bahkan dengan sombong memamerkan, ini memungkinkan beberapa kekuatan kekaisaran yang tidak memenuhi syarat untuk mengakses sumber daya penting ini untuk melihat wajah sebenarnya dari melahap kristal sumber. 10 tahun, lebih dari 20 sumber fagositik. Ini juga seorang kaisar kerajaan, yang mewakili panen dan pencapaian pasukan resmi dinasti abadi di medan bintang kematian ini. Saat ini, Yesuan datang ke medan bintang kematian selama 3 bulan, dan benar-benar mendapat 10 buah sekaligus. Jika masalah ini diteruskan kembali ke bintang abadi, dikhawatirkan keluarga kerajaan yang memiliki kredit besar untuk kepercayaan diri harus menyembur di tempat. Sekarang, memikirkan hal ini, napas Yesuan terengah-engah, dan sulit untuk bergegas ke lantai dan bergegas mencari kantong orang-orang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, katakan saja, apa yang kamu inginkan? Pangeran hanya satu kalimat, keselamatan, dijamin olehku. Sumber daya, kau menginginkannya, asalkan aku punya. Aku ingin mengolah sumber daya. Mungkin itu jaminan publik Yesuan bahwa hatinya akan tetap. Warna gugup asli dari wajah pria kuat monyet kurus itu jelas telah menghilang. Itu digantikan oleh kemerahan yang bersemangat, tidak menunggu Yesuan untuk menjawab. Aku telah berkata, tetapi aku tidak menginginkan sumber nuklir bintang biasa. Aku menginginkan barang-barang berkualitas tinggi, yang membantu untuk menembus botol. Tentu saja, aku juga tahu bahwa meskipun 9 tingkat 9 warna hanyalah sumber daya epik langit, itu diakui oleh 3 alam semesta utama selama bertahun-tahun, dan ini melahap kristal sumber, meskipun disebut langit berbintang, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya rumor, ketika itu tidak benar. Selain itu, asal-usul inti bintang lebih praktis. Aku tidak tahu apa yang digunakan untuk kristal sumber fagositosis ini. Tidak ada gunanya menyimpannya. Jadi, menurut pasar saat ini, 3 melahap kristal sumber, Anda harus dapat mengubah 9 warna 9 tingkat. Saya memiliki 10 di tangan saya. Anda memberi saya 39 warna 9 tingkat di telepon, lebih dari 1, saya mengirimkannya. Begitu saya mendengar ini, keempat pihak sekali lagi tercengang, tetapi semua kekuatan bintang tidak merasa ada yang salah dengan transaksi ini. Kata-kata yang diucapkan oleh monyet kurus yang kuat memang merupakan harga pasar saat ini, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika Anda mengambil 3 sumber fagositosis, Anda mungkin tidak dapat beralih ke 9 warna 9 tingkat. Bagaimanapun, medan bintang kematian ini tidak menghasilkan sumber nuklir bintang. Meskipun kekuatan utama sedang mempersiapkan sejumlah besar sumber daya budidaya untuk melahap kristal sumber nuklir bintang 9 warna 9 tingkat tidak termasuk. Hal semacam ini, bahkan di bintang abadi, langka, tidak ada yang bodoh.
Ambil sumber daya strategis untuk sumber daya strategis lainnya. Bintang abadi atau istana surgawi 10 harus memiliki 9 tingkatan 9 warna, tetapi jumlah yang mereka pegang di tangan mereka sama sekali tidak lebih dari Yesuan. 1 kubus dilempar, 180 keping dilempar keluar, dan tidak ada tekanan sama sekali. Mungkin ini juga alasan mendasar mengapa orang kuat monyet kurus datang ke Arc de Triomphe hari ini. Sumber nuklir bintang tingkat tinggi memiliki efek yang besar dan jelas pada terobosan pembangunan botol. Dia hanya bintang, bukan saya tidak ingin naik, saya butuh hal semacam ini. Dan ada banyak sekali ahli bintang di dunia sekitarnya. Selain iri dan benci, tidak ada ekspresi lain. Ketika Anda memikirkan monyet kurus di depan Anda ini, Anda akan segera memiliki 3 warna 9 tingkat 9, beberapa di antaranya belum tergerak. Orang-orang di benak, tatapan kalajengking, secara bertahap berkedip. Untuk semua ini, Yesuan tidak memperhatikannya. Setelah mendengarkan monyet kurus yang kuat, hatinya mendesak konyol, tetapi wajahnya menyeringai dan tersenyum. Menurut apa yang Anda katakan, 10 menelan kristal sumber untuk 3 warna 9 tingkat 9, saya benar dan mengakui. Ketika kata-kata itu keluar, sekitarnya sekali lagi tercengang, dan monyet kurus yang kuat tiba-tiba menjadi gugup. Sebagai sebuah pesta, dia secara alami adalah yang paling bersemangat hadir. Kata-kata yang tepat di mulut Yesuan membuatnya menjadi hal yang buruk. Firasat, hasilnya kemudian membuatnya tercengang, dan semua ahli bintang di sekitarnya hampir meledakkan panci. Tapi, 39 tingkat 9 warna, aku tidak akan memberimu. Setelah menjilati mulutnya, Yesuan melirik orang kuat monyet kurus pucat itu dan tersenyum lagi. Apakah kamu tidak lupa tawaran besar tahun baru yang dikatakan pangeran? Semua endapan mineral langka, dengan harga asli, mengubah harga jadi. Untuk memberi, pangeran ini juga memberimu 9. Petik 2. Hei, 9. Aku mengandalkan. Bukankah itu setara dengan kristal sumber fagositosis dapat mengubah 9 tingkat 9 warna? Berbaring rumput, hadiah besar pada anak ini. Xuan Huangzi benar-benar juga seorang pria surga, dan 9 tingkat 9 warna bahkan merupakan sumber daya strategis di tangan pasukan besar. Dia benar-benar salah. Kentut, siapa yang tidak sama? Orang-orang adalah janji yang berat, ini Jin Kou Yuan, hanya otakmu, apa yang harus dilakukan? Kamu harus kehilangan uang, pergi ke neraka, kamu. Di sekitar, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya telah berteriak, mengatakan segalanya, monyet kurus yang kuat bahkan lebih bersemangat, air mata telah keluar, 99 tingkat 9 warna, dia tidak pernah memikirkan hidupnya sendiri sumber daya kultivasi yang mengerikan, dengan 9 hal berwarna-warni ini, jika dia dapat hidup dari medan bintang kematian, di wilayah negara kecil manapun di bawah 3 kekaisaran dinasti, Anda dapat menemukan 2 atau 3, mengubah administrasi panjang bintang-bintang memang pantas. Pingyun Kingyun, irama pendaratan. Sayangnya, sebelum dia bersemangat, Yesuan tersentak dan dia sekali lagi berbicara lagi, ada banyak pangeran 9 warna tingkat 9 di tangan. Berbicara tentang ini, Yesuan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan di antara kedua tangannya, dia mengeluarkan 10 kotak giok dari dunia abadi, dan menatanya di depannya. Kemudian, 10 kotak giok ini akan terbuka secara otomatis. Di setiap kotak giok, ada 3 sumber nuklir bintang 9 warna tingkat 9, seukuran kepalan tangan bayi, memancarkan cahaya yang terang dan bersinar, untuk sementara waktu, benar-benar mengubah wajah Yesuan menjadi warna 9 warna. Sekitar saat itu, ledakan seru terdengar. Kekuatan bertabur bintang ini pada dasarnya belum pernah melihat sumber nuklir bintang 9 warna tingkat 9, tetapi ada 30 keping di depan mereka, tetapi mereka tidak berseru. 39 warna tingkat 9 ini, cukup ambil satu, Anda dapat menukarnya dengan sejumlah besar sumber daya kultivasi, yaitu, sumber nuklir bintang ungu tingkat 7, dapat diubah menjadi lebih dari 100, jadi, ini orang-orang itu hampir merah sekaligus, dan ada beberapa gua hitam yang diperbaiki. Kalajengking itu bahkan mulai berkedip, jika tidak di Arc de Triomphe, dan ada yang besar di atas perisai Xiongcheng. Armada, diperkirakan tempat itu akan sulit direbut. Semua orang telah melihatnya, bahkan buku 9 warna 9 tingkat memiliki banyak tangan di tangan kaisar. Belum lagi sumber daya kultivasi lainnya. Petik 2. Jadi, jangan berpikir bahwa setelah selesainya transaksi dengan saudara hari ini, akan ada transaksi lanjutan,
dan sumber daya kultivasi di tangan kaisar akan diregangkan. Atau, selama ada yang melahap kristal sumber, apa itu, apa yang harus diberikan. Selama pidato itu, Ye Xuan sekali lagi melambaikan tangannya dan mengumpulkan 9 kotak giok. Hanya satu yang tersisa mengambang di depannya, dan ada 39 warna 9 tingkat. Pada titik ini, bintang-bintang kuat di seluruh dunia menyadari bahwa, untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak 9 warna 9 tingkat, pada dasarnya adalah untuk memamerkan orang-orang kaya dan tenang. Banyak orang tiba-tiba cemberut, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada titik ini, Ye Xuan telah berbicara lagi, menatap monyet kurus itu, 9 tingkatan dari 9 warna, aku hanya bisa memberimu 3. Daerah sekitarnya tiba-tiba mendengus. Setelah wajah monyet kurus itu terbanting, itu juga menunjukkan senyum pahit. 3 dari mereka awalnya adalah harga normal, dan mereka masih memiliki pasar yang tak ternilai. Apa yang dia inginkan sebelumnya hanya 3. Namun, Ye Xuan mengatakan bahwa dalam setahun, tawar-menawar Zhang Dacheng yang baru, harga semua transaksi menjadi 3 kali lipat, jadi dia terkejut oleh hati, dan terkejut dengan 99 tingkat 9 warna yang akan segera tersedia. Sekarang tampaknya semuanya hanya khayalan, mata Kaisar Xuan, takut akan menemukan alasan untuk merampas kualifikasinya 3 kali lipat dari tawaran baru. Meskipun tidak masalah, itu hanya setelah kejutan yang tak terduga, tetapi tiba-tiba kecewa, hatiku, betapa tidak nyaman. Mereka yang tidak memiliki kata-kata untuk dipercaya, dan kemudian melahap kristal sumber lagi, tampaknya tidak perlu pergi ke Arc de Triomphe. Tepat ketika pikirannya melahirkan ide ini, kata-kata Ye Xuan datang lagi, 6 lainnya, sang pangeran digantikan oleh sumber inti setara lainnya, dikirimkan kepadamu. Tidak enggan menjadi 9 warna, tetapi alih-alih menggunakan kultivasi Anda saat ini, Anda dapat menggunakan latihan 9 warna 9 tingkat secara langsung. Itu terlalu boros. Hal ini masih digunakan sebagai ranah di masa depan. Terobos botolnya. 6-9 tingkat 9 warna, sang pangeran memberimu 4 tingkat hijau 2 kubus, 5 tingkat merah 100, 6 tingkat biru 100 kubus, 7 tingkat ungu 50, 8 hitam 10. Petik 2. Dari segi nilai, sebenarnya, ini masih belum sebanding dengan 6-9 tingkat 9 warna. Bagaimanapun, yang terakhir tidak memiliki harga, tetapi bagimu, makna dan efek sebenarnya yang kuberikan lebih dari 6. 9 tingkat dan 9 warna lebih besar. Dengan mereka, kau dapat langsung mundur di Arc de Triomphe, bahkan jika itu baik-baik saja selama beberapa dekade, tidak ada yang akan mengusirmu, sumber daya kultivasimu sudah cukup, aku pasti akan keluar lagi, dan aku akan naik lagi. Peristiwa hari ini perlahan-lahan dilupakan, dan kau bisa pergi tanpa pergi. Bo, anugerah agung Kaisar, si kurus 7 tak terlupakan, hanya ingin melapor pada kematian. Setelah menunggu Ye Xuan selesai berbicara, monyet kurus itu telah membanting dan menangis. Semua ini, aku sangat tersentuh olehnya, di medan bintang kematian, intrik semacam ini, selama ada keuntungan besar, itu adalah pendamping yang kemungkinan besar berada di balik pisau. Hanya Ye Xuan, yang hanya berdagang dengannya, yang dapat membayangkan pikirannya benar-benar langka. Memang benar bahwa alasan Ye Xuan untuk ini adalah bahwa beberapa dari mereka adalah gerakan shock, menarik lebih banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang telah melahap kristal sumber, tetapi lebih, pada kenyataannya, mereka sebenarnya tulus. 10 melahap kristal sumber, sangat penting baginya. Dalam hati Ye Xuan, dia masih sangat berterima kasih kepada pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang mengaku kurus. Adapun saat ini, si kurus 7 tergerak oleh ketulusan, tetapi itu tidak diharapkan oleh Ye Xuan. Hanya bisa dikatakan bahwa itu tidak disengaja. Di sela-sela pembicaraan, Slender Seven telah mengeluarkan kotak ruang biasa dari sihir penyimpanan, dan bangkit serta menyerahkannya kepada Ye Xuan. Ye Xuan menyerbunya, dengan kekuatan para dewa, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna bahagia. Benar saja, itu adalah sumber menelan, hanya 10. Jumlahnya benar, hanya 10. Objek ini Ye Xuan juga tidak ingin melihat mata orang lain. Ketika kotak ruang angkasa diisi ke dunia abadi, pada saat yang sama, kotak ruang angkasa lain dikeluarkan dari gelombang, dan batu giok dengan 39 warna digunakan sebelumnya. Kotak-kotak itu digantung berdampingan. Kemudian, kotak ruang angkasa perlahan dibuka, dan terlihat bahwa itu penuh dengan berbagai sumber nuklir bintang.
Yang paling atas adalah 8 merpati hitam dari 8 merpati. Jumlahnya persis sama dengan Yesuan. Napas semua pembangkit tenaga listrik bertabur bintang bergegas lagi. Tumpukan asal-usul nuklir bintang ini, tingkat terendah juga hijau 4 tingkat, dan hanya benda 4 tingkat itu adalah 2 kubus, hitam 8 tingkat lebih dari 10 objek merah, biru, dan ungu lainnya sama mempesona, dan dampak visualnya bahkan lebih menakjubkan. Namun, bagi Yesuan, asal-usul bintang-bintang ini sama sekali tidak ada. Selain sejumlah besar sumber inti bintang yang awalnya dibiarkannya di medan bintang pemakaman untuk melahap darah binatang buas, nyamuk hitam dan angin hitam yang kemudian diperolehnya diintai di benteng, dan sumber daya ini sangat besar. Karena itu, pada saat ini, kedua kotak ruang angkasa ditutup, dan perlahan-lahan melayang ke 7 tipis. Ketika mereka jatuh di telapak tangan mereka, setengah gelombang cahaya Yesuan belum muncul, dan semuanya tampak kusam. Tidak heran, saya tidak pergi ke hati sama sekali, seolah-olah itu hanya hal yang biasa. Namun, ini kebetulan lebih kuat di hati 7 tipis, dan mengambil alih 2 kotak ruang angkasa yang jatuh ke telapak tangan. Setelah berterima kasih kepada mereka, mereka berdiri di belakang Yesuan dan menunjukkan tekad mereka dengan tindakan praktis. Dalam hal ini, Yesuan tidak bisa menahan senyum. Orang ini mengeluarkan 10 sumber fagositosis sekaligus. Ini luar biasa. Di medan bintang kematian ini, dia sudah sangat sensitif. Sekarang dia telah menginvestasikan dirinya sendiri, takut itu akan sedikit merepotkan setelah transaksi selesai. Yesuan meninggalkan platform perdagangan kemenangan dengan 7 tipis dan kembali ke kota utama Arc de Triomphe. Arc de Triomphe terdiri dari 9 penjaga utama dan kota 10 kota. 9 kota satelit dijaga oleh sekitarnya, semua kekuatan bertabur bintang dapat masuk, tetapi penduduk jangka panjang harus mengajukan aplikasi ke platform perdagangan kemenangan. Jika tidak, yang paling tinggal selama 3 hari, Anda harus pergi. Di antara kota-kota utama, garis keturunan Yesuan berada. Di tengah kota utama, ada Kastil Paduan. Yesuan tinggal di Kastil Paduan ini. Pada saat ini, di lantai pertama Kastil Paduan, Yesuan baru saja kembali ke tempat ini dengan 7 tipis, Napoli, Yingtai, nyamuk celaka dan lautan pisau, serta Limo, Zuo Fengtai dan budak sihir lainnya, semuanya ada di sini. Arc de Triomphe adalah situsnya sendiri. Para budak sihir yang awalnya disembunyikan di angin hitam dan nyamuk hitam oleh Yesuan Sui hampir semuanya dibebaskan. Mereka juga perlu ditempa dan ditumbuhkan. Selain kembalinya laut, sekelompok budak sihir lainnya, yang dikendalikan oleh tuan muda lainnya seperti Chang Qingyu, juga dibebaskan, yang bertanggung jawab atas pertahanan dan patroli kota utama. 9 kota satelit di luar kota utama berada di bawah tanggung jawab ras manusia di bawah Neapolitan. Satu kali untuk menggali 10 sumber fagositik, hal semacam ini belum pernah muncul dalam sejarah bintang kematian. Anda harus mengerti betapa sensitifnya Anda, mengatakan bahwa itu adalah inti dari semua kekuatan di seluruh bintang. Kematian, tidak terlalu banyak. Setelah duduk, Yesuan menoleh ke 7 yang kurus dan melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, tetapi Anda dapat yakin bahwa selama Arc de Triomphe masih ada, tidak ada yang bisa menggerakkan Anda. Monster tua kota tua tidak takut pada pangeran ini. Kekuatan lain tidak berani membangun pangkalan tetap di bidang bintang ini, dan Kaisar bahkan kurang peduli. Kita tinggal di kota utama, mundur atau bercocok tanam, atau melakukan hal-hal lain. Pangeran berjanji bahwa kota yang penuh kemenangan ini akan membiarkanmu hidup sampai kamu merasa yakin bahwa kamu akan aman setelah pergi. Pergilah dengan. Si kurus 7 melengkungkan tangannya dan tersenyum dan bertanya, aku tidak ingin tahu bahwa 10 kristal sumber yang melahapku, mengapa datang. Aku benar-benar ingin tahu bahwa aku dapat mengeluarkan 10 sumber fagositosis sekaligus. Jika kamu tidak memiliki penemuan besar, itu sama sekali tidak mungkin. Yesuan mengangguk, tetapi itu tidak esoteris, namun, rahasia ini sangat penting bagimu. Katakan pada Kaisar, kamu tidak boleh menginginkannya. Jika Kaisar bersikeras untuk tahu, kamu menolak untuk berbicara, dan hasil akhirnya dapat dibayangkan. Mengetahui hal itu, sebagai hasilnya, cepat atau lambat, kekuatan bintang luar tahu bahwa ketika mereka kehilangan integritas mereka, tidak ada yang akan datang ke kota kemenanganku untuk berdagang dan melahap kristal sumber. Dapat dikatakan bahwa karena kerugian kecil, itu tidak layak disebutkan. Bagaimana jika aku ingin jujur? Setelah mendengarkan Yesuan,
karena alasan inilah dia tidak bertanya kepadanya secara aktif. Si kurus tujuh tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Akhirnya, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak canggung. Asal-usul 10 melahap ini benar-benar tersembunyi. Namun, Yu dalam kasus Skinny Seven, beruntung mendapatkan 10 ini. Bahkan jika ada sumber fagositik lain di tempat itu, Skinny Seven tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan itu lagi. Selain itu, sekarang Kaisar Mengzi murah hati, Slender Seven telah menerima banyak sumber daya kultivasi, dan kemudian hanya ingin mundur dan berlatih, jadi ini adalah raja, dan tidak ada niat untuk meminta lebih banyak. Rahasia ini, tentu saja harus diberitahukan kepada Kaisar. Berbicara tentang ini, Slender Seven sekali lagi mengulurkan tangan, kata-kata ketulusan sebelumnya, Tin Seven keluar dari hati, karena Kaisar sudah menjadi gubernur Tin Seven akan jujur terus terang, seharusnya begitu. Yesuan mengerutkan kening, belum lagi, godaan ini, dia benar-benar sulit untuk menolak, sumber melahap, terlalu penting baginya. Melihat kesunyiannya, Slender Seven kembali menggerakkan tangannya, dan kemudian dia mendapatkan akar dari 10 kristal sumber yang melahap, dan mengatakannya secara rinci. Setelah beberapa saat, Tin Seven pensiun dari semuanya, dan dikembalikan ke kastil pusat di tepi laut. Itu ditempatkan di kota utama dan pensiun. Daun-daun Yesuan dan Naples tetap berada di lobi kastil pusat. Semua orang asyik berpikir, dan mereka memikirkan kata-kata yang diucapkan oleh Skinny. Untuk waktu yang lama, Naples menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menghela napas dan berkata, ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Saya tidak dapat memikirkan 10 sumber fagositosis di 7 tangan yang tipis. Itu sebenarnya dari sekitar kota naga hitam di wilayah kematian timur. Diperkirakan tidak ada. Setelah memahami bahwa saya dapat menembak ke sana, saya masih kembali ke ladang bintang barat milik dinasti dengan aman, dan ini selalu ada di tangan saya sampai saat ini. Petik 2. Tetapi dalam kasus ini, berita itu tidak banyak berguna bagi kita. Jika Anda mengetahui berita itu sebelum dia tiba dan menyelesaikan transaksi dengan Kaisar, kita dapat secara diam-diam mengintai ke ladang bintang timur yang dikendalikan oleh Istana 10 Surgawi. Itu tidak berfungsi sekarang. Skinny tetap tinggal di Arc de Triomphe, dan pasukan besar lainnya pasti akan menemukan bahwa dia memiliki rahasia 10 kristal sumber yang melahap, yang telah diketahui oleh Kaisar. Dan mereka tidak berani dengan mudah memasuki Arc de Triomphe untuk menangkap orang, jadi satu-satunya cara untuk mengetahui 10 tempat yang melahap sumber produksi kristal hanyalah Kaisar. Petik 2. Pada saat ini, saya khawatir bahwa semua kekuatan di seluruh alam semesta, termasuk kota tua Susang dan Heilongjiang dari Istana Surga ke-10, telah mengikuti Arc de Triomphe kita dengan saksama. Dalam hal ini, kita ingin menyelinap diam-diam. Pergi ke timur, tidak mungkin berhasil. Begitu kita membocorkan keberadaan kita, maka pasukan akan tahu bahwa 10 sumber fagositik itu berasal dari bintang timur, bahkan jika lokasi spesifiknya berada di dekat kota Hei, itu sangat tidak menguntungkan bagi kita. Setidaknya, kota hitam bintang timur dari domain itu pasti akan menghalangi kita memasuki jangkauan bintang-bintang milik mereka. Meskipun kita dapat bertindak secara diam-diam, pasukan surgawi yang berpura-pura menjadi alam semesta pertama akan menyelinap ke dalamnya. Tetapi, itu sangat merepotkan untuk bertindak. Kita bahkan tidak dapat secara resmi mengungkapkan armada, dan kendalanya tidak kecil. Kata-kata ini, yang merupakan pikiran-pikiran lain termasuk Yesuan, sedang dipikirkan. Pada saat ini, dia mendengarkan semua tulangnya dan semuanya mengatakannya. Semua orang tiba-tiba saling memandang dan relatif tidak bisa berkata-kata. Karena aku ditatap, aku tidak bisa makan satu makanan pun. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Yah, semua orang akan menghasilkan banyak uang bersama. Ketika hal-hal baik digali, mereka akan sulit untuk saling berpegangan. Apa yang kusut? Tepat pada saat ini, nyamuk-nyamuk malang di samping tiba-tiba mendengus dan berbisik, sambil masih menutupi wajahnya dengan ekspresi jijik. Lagi pula, tempat itu tidak bagus. Pasti ada guntur untuk mati. Hal baik semacam ini secara alami membiarkan orang lain naik ke atas tangki. Sialan, lain kali kamu berani menjilati wajah bau rambut hitammu di depan pangeran ini, dan langsung menghancurkanmu. Yesuan menutup mata, bahkan jika ada keputusan, jika ini masalahnya, maka itu akan melakukan yang sebaliknya. Seperti kata pepatah, air bercampur dengan baik dengan ikan. Kali ini,
pertama-tama kita akan mencampur air dan kemudian menunggu kesempatan. Bertindak. Naples, kirim tim pengintai beberapa pengeluaran, sebarkan berita secara diam-diam sistem fagositiknya telah mengaktifkan banyak sistem afiliasi kompleks sebelum sistem fagositik, karena Yesuan membunuh para dewa dan memenangkan penghargaan, berhasil keluar dari 9 bintang dan meningkatkan sistem ke sistem fagositik tingkat bintang. Misalnya, Anda dapat menebus berbagai hal, seperti para dewa, ramuan obat, seni bela diri, harta, kalajengking, dan sistem pertukaran lainnya. Ada juga sistem penempaan yang dapat menempa artefak dan membuat senjata ajaib mereka lebih kuat. Bahkan termasuk sistem darah, biarkan Yesuan memiliki darah berbagai binatang buas, seperti darah dewa pedang, darah dewa perang, darah mayat hidup, dan sebagainya, kemampuan setiap darah berbeda. Selain itu, ada sistem senjata ajaib yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem dan mendapatkan keajaiban berbagai kemampuan. Secara umum, sistem fagositik dapat melakukan banyak hal. Meskipun itu hanya sistem cerdas yang diciptakan oleh pelopor teknologi Terran, ia memiliki pertumbuhan. Namun, banyak sistem aksesori dari sistem fagositosis perlu diaktifkan untuk mengaktifkan aktivasi. Sebelum sistem fagositosis ditingkatkan ke sistem fagositosis tingkat bintang, kondisi aktivasi adalah untuk mengonsumsi sumber melahap, dan setelah peningkatan, ini adalah aktivasi sistem tambahan menjadi lebih rumit, dan sistem bahkan tidak meminta sampai kondisinya terpenuhi. Misalnya, ketika sistem komunikasi langit berbintang pribadi Yesuan diaktifkan, itu karena fragmen langit berbintang dan otak super sehingga ia memiliki sistem untuk meminta. Sebelum itu, Yesuan tidak tahu cara mengaktifkan sistem komunikasi bintang pribadi. Sistem tidak memiliki petunjuk tentang kondisi aktivasi. Adapun sumber melahap, setelah sistem ditingkatkan ke sistem fagositosis tingkat bintang, itu adalah mata uang yang akan dipertukarkan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa peran sumber melahap melemah. Sebaliknya, peran sumber melahap, setelah sistem ditingkatkan ke level berbintang, tidak hanya gagal, tetapi telah meningkat. Setelah sistem ditingkatkan, item convertible toko pertukaran sistem asli juga disegarkan. Tidak mungkin untuk memasuki lingkungan langit berbintang, tetapi harta karun tingkat rendah di bawah level langit berbintang juga terlalu hambar. Di toko pertukaran sistem yang disegarkan, selain berbagai harta karun, dan bahkan berbagai endapan mineral langka, serta darah beberapa binatang berbintang yang berharga, itu lebih menarik daripada toko pertukaran sebelumnya. Beberapa harta karun dan darah binatang berbintang adalah daun Yesuan, yang sekarang sangat kaya. Mereka sangat menghangatkan hati. Mereka adalah beberapa endapan mineral langka. Mereka juga sama. Jika mereka dapat ditukar, dia akan dapat mengubah para prajurit. Air mata bintang, perang, kaca, dan gua kapal perang kembali dipadatkan. Saat ini, ketiga harta karun paling dasar ini semuanya adalah tingkat epik langit berbintang. Jika Anda melakukan fusi kondensat lainnya, Anda memiliki kesempatan untuk memasuki langit berbintang ke tingkat harta karun. Langit berbintang buatan itu langka. Seperti Lady Yin, ia terbentuk secara alami di alam semesta. Satu-satunya langit berbintang buatan yang diketahui Yesuan saat ini adalah benteng kehidupan Longye. Jika tiga harta karun dasar yang dia gunakan untuk masuk ke langit dapat dipromosikan ke langit berbintang ke tingkat harta karun, hanya berdasarkan mereka, kekuatan komprehensif pribadi Yesuan akan menjadi tingkat yang baru. Namun, harta karun bintang bukanlah hal yang kecil. Karena alasan inilah, sejak ketiga harta karun dasar ini dipromosikan ke tingkat epik berbintang, Yesuan tidak pernah menemukan harta karun yang cocok dari jenis yang sama untuk diintegrasikan kembali dengan mereka, dan keinginan ini, sebagian besar akan jatuh ke toko pertukaran sistem yang melekat pada sistem melahap, di mana beberapa harta karun dan mineral berharga cukup untuk dicocokkan. Sayangnya, Yesuan hanya memiliki satu sumber melahap di hadapannya. Itu masih diberikan oleh sistem setelah sistem melahapnya ditingkatkan ke tingkat langit berbintang. Dia tidak pernah mau menggunakannya dan tidak dapat menggunakannya. Karena sistem langit berbintang menukar harta karun di toko, harga pertukaran semuanya dari sumber 100 burung layang-layang. Beberapa harta karun dan deposit mineral teratas membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan sumber. Bahkan dengan 11 sumber melahap yang ada di tangannya, itu tidak cukup. Mao tidak dapat menukar satu pun. Karena alasan ini, Yesuan dapat dikatakan sebagai tempat di mana kota kalajengking hitam diduga memiliki sejumlah besar kristal sumber yang melahap. Bagaimanapun, Anda tidak boleh melewatkannya.
Bahkan jika ini adalah pertempuran dengan kota naga hitam di wilayah timur tempat Istana 10 Surga ditempatkan, Kaisar tidak ragu-ragu. Dengan tinjunya terkepal, kelicikan Yesuan memancarkan sentuhan pria yang baik. Pada saat ini, dia telah mengambil keputusan, itu adalah monster tua di kabinet Kaisar. Sang pangeran tidak takut, dan terpaksa seperti memalingkan wajahmu, Istana 10 hari dari kamp pemahaman. Oh. Titik. 7 tembakan tipis, sekali adalah 10 kristal sumber melahap, berita menyebar, seluruh medan bintang kematian sensasional. Mata semua kekuatan utama berkumpul menuju Arc de Triomphe. Terutama setelah mengetahui bahwa Skinny benar-benar ada di tempat itu, dia mengatakan bahwa dia pernah tinggal di Arc de Triomphe, dan dia masih menjadi kota utama Triumph di 10 penjaga utama, yang membuktikan bahwa dia benar-benar menjadi berita di Kamp Xuan Huangzi. Orang-orang yang peduli dengan kekuatan Arc de Triomphe ini, semuanya, menyadari fakta bahwa itu adalah saluran dari 7 pelahap dan rahasia tersembunyi yang pasti telah jatuh ke tangan Kaisar Xuan. Dengan kata lain, Kaisar Xuanzi akan segera melakukan beberapa tindakan, dan kekuatan utama hanya perlu mengamatinya secara rahasia. Setelah kekuatan dikirim, mereka dapat mengikuti pokok anggur dan mencapai tujuan akhir. Untuk sementara waktu, seluruh medan bintang kematian sedang dalam ayunan penuh. Kekuatan yang berbeda, besar dan kecil, mengatur Eyeliner untuk menunggu di sekitar Arc de Triomphe, mengamati dengan saksama semua gerakan, dan pada saat yang sama dengan cepat mengirimkan kekuatan tenaga kerja, siap untuk mengirim dan bersaing. Diduga ada banyak tempat misterius yang melahap kristal sumber. Pada saat inilah juga sebuah berita yang sangat eksplosif, tetapi tiba-tiba menyebar dengan cepat, dan menyusulnya, mengejutkan semua kekuatan yang peduli dengan Triumph. Karena berita ini berasal dari dalam bintang kemenangan, dan juga dikatakan oleh orang berpangkat tinggi dari pangeran. Tanah misterius yang diduga menghasilkan sejumlah besar kristal sumber bukanlah medan bintang barat mati yang dikendalikan oleh dinasti abadi, tetapi kematian medan bintang timur yang dikendalikan oleh kalajengking hitam. Begitu berita itu menyebar, itu menggemparkan seluruh medan bintang kematian untuk pertama kalinya, dan itu dikonfirmasi pada hari yang sama. Kota Triumph mengeluarkan komentar resmi, yang mengakui keaslian berita tersebut. Kecelakaan seperti itu, sehingga semua orang yang peduli tentang ukuran dan kekuatan Arc de Triomphe tidak diurus, dan mereka tidak menunggu mereka untuk kembali. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bertabur bintang telah berada di area bintang barat kematian yang dikendalikan oleh kota tua Kaisar Abadi. Ia melesat menuju medan bintang timur dari bola kota kekuatan hitam. Mereka awalnya mengira bahwa ini hanyalah kemenangan Arc de Triomphe. Tujuannya adalah untuk memimpin pasukan di sekitar Arc de Triomphe agar mereka dapat mengambil kesempatan untuk pergi ke area target yang sebenarnya. Pada saat ini, Xuan Huangzi secara pribadi keluar, tujuannya, menunjuk ke medan bintang timur tempat kota naga hitam berada. Sebelum ekspedisi, Yesuan membawa benteng guntur dan 3 benteng angin hitam, nyamuk hitam, dan putra suci semuanya ke dunia abadi, dan, selain meninggalkan sejumlah kekuatan yang diperlukan untuk tetap berada di kota utama kemenangan, 7 lebih dari beberapa nyamuk, prajurit, dan sendok, semuanya kembali ke benteng dan benteng ini. Ini adalah prajurit yang aneh. Ini sangat berguna dalam konfrontasi positif berikutnya. Bagaimanapun, yang kuat secara umum pada dasarnya dapat mengumpulkan kapal perang di dalam tubuh. Mereka hanyalah kapal perang kecil pribadi, karena mereka bahkan membuka ruang penyimpanan di dalam tubuh. Tidak mungkin juga terlalu besar. Dunia abadi Yesuan adalah ruang fagosit yang melekat pada sistem fagosit. Ini adalah kasus khusus. Ini adalah keberadaan cahaya misterius dan ruang virtual. Ruang penyimpanan di dalam tubuh itu besar. Paling-paling, itu hanya dapat digunakan sebagai benteng besar. Itu seperti benteng bintang dengan diameter 100.000 meter. Dimungkinkan untuk memiliki keberadaan yang lebih kuat. Penghasilan dalam tubuh. Meskipun Yesuan memiliki kemampuan ini, itu bukan rahasia, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya di medan bintang kematian. Bagaimanapun, beberapa berita intelijen perlu diteruskan dari bintang abadi ke medan bintang kematian. Selain itu, Yesuan meninggalkan Arc de Triomphe kali ini dan membanting kematian timur. Kapal perang di permukaan adalah benteng, dan armadanya terdiri dari 2 benteng bintang berdiameter 50.000 meter. Ada 4 benteng besar berdiameter 10.000 meter dan 10 kapal bintang konstan bintang 3. Adapun benteng bintang Kaige berdiameter 100.000 meter lainnya, serta semua benteng kecil lainnya,
benteng besar dan kecil, dan kapal perang, mereka semua tinggal di Arc de Triomphe, bertanggung jawab atas pertahanan. Saat armada besar ini berlayar keluar dari perisai langit berbintang Arc de Triomphe dan langsung menuju timur yang mati, ukuran dan kekuatan yang masih diragukan, akhirnya sepenuhnya mempercayai berita yang telah dirilis Yesuan. Karena kekuatan armada Yesuan di Arc de Triomphe tidak memiliki cara untuk mengalihkan, hanya ada satu benteng bintang, yang cukup untuk menjamin kesempurnaan Arc de Triomphe, jadi ini cukup untuk menentukan armada yang dipimpin oleh Yesuan. Itu adalah kemungkinan mata yang buta. Setelah menentukan keandalan pesan yang sebenarnya, ukuran medan bintang kematian diaktifkan sepenuhnya. Aku akan menyelinap ke kota hitam, dan aku harus tiba di sana sebelum armada Arc de Triomphe untuk mendapatkan tanah. Dalam kehampaan yang gelap, suara teriakan menjerit terdengar dari benteng berbintang yang gelap, dan kemudian benteng berbintang itu membuka metode okultisme dan menghilang. Dikelilingi oleh kekosongan di sekitarnya, ada lebih dari 10 kapal perang lainnya dengan ukuran yang berbeda, mulai dari benteng kecil kelas bintang berdiameter 50.000 meter hingga benteng berdiameter 10.000 meter. Kapal perang ini semuanya hitam dan putih, dan dinding luar kapal itu dicat dengan kepala banteng merah besar, yang menunjukkan asal-usul mereka. Armada besar ini jelas berasal dari alam semesta kedua banteng, dan banteng juga merupakan salah satu aliansi Federasi Faro. Pada saat ini, dengan lenyapnya benteng utama armada barbar ini, semua kapal perang lain di langit dan langit semuanya membuka metode susunan tersembunyi, dan dengan cepat bergegas ke timur kematian. Ini hanyalah mikrokosmos. Faktanya, hampir semua kelompok federal di alam semesta kedua memiliki armada pasukan yang memasuki bintang kematian. Namun, karena ini bukan alam semesta kedua, bukan wilayah kekuatan mereka, alam semesta kedua ini armada etnis federal tidak membangun pangkalan tetap seperti Istana 10 Surgawi dan Dinasti Abadi. Ini telah sangat memudahkan tindakan mereka untuk mengumpulkan dan melahap kristal sumber. Secara umum, akuisisi dapat diperoleh, dan armada kelompok federal ini menyembunyikan logo dinding luar kapal perang dan segera menjadi perampok berbintang, terbanting keras. Dibandingkan dengan ini, setidaknya sebelum keputusan untuk memaksa keras untuk meraih, mereka berani menunjukkan jalan mereka. Alam semesta kedua dari berbagai ras di hamparan luas bintang kematian, armada alam semesta surgawi dari alam semesta pertama, hanya dapat lebih disembunyikan. Itu hilang. Kapanpun dan dimanapun, semua kapal perang di armada besar celestial dari alam semesta pertama hampir semuanya terbuka untuk susunan tersembunyi, dan tanda-tanda tersembunyi itu bertindak secara diam-diam. Armada besar ini dipimpin oleh dua benteng berbintang berdiameter 100.000 meter. Benteng skala kecil lainnya dan benteng setinggi 10.000 meter adalah sejumlah besar pelayan dari alam semesta pertama. Pada saat ini, armada surgawi dari alam semesta pertama ini juga dengan cepat bergegas menuju timur yang mati. Tepat setelah armada kemenangan Yesuan meninggalkan Arc de Triomphe, armada dinasti abadi yang dipimpin oleh benteng berbintang berdiameter 100.000 meter dari area pusat wilayah barat yang mati juga melaju keluar dari kota tua dan mati di timur yang mati. Jumlah armada ini tidak banyak, itu adalah pasukan pribadi naga tua, tetapi ukuran armadanya tidak menarik perhatian, tetapi armada komando ini adalah level tertinggi keempat di dunia. Yang kuat, keluarga kerajaan dinasti abadi, naga tua Ziben sendiri. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memandang rendah armada kecil ini yang mewakili pejabat dinasti abadi. Itu hanya plakat naga, dan itu akan mencapai 2 atau 3 benteng bintang berdiameter 100.000 meter. Dengan ukuran seluruh bintang kematian, mereka semua mengorganisasi armada besar untuk berkumpul menuju bintang timur kematian. Pada saat ini, kota hitam di area tengah bintang timur kematian bahkan lebih banyak musuh. Tanah itu terperangkap dalam keadaan tegang. Tidak seperti kota tua bagian tengah bintang barat kematian, kota laut hitam adalah markas bagi kematian kamteran alam semesta ketiga. Jika kota tua tertinggi adalah kota baja yang dicirikan oleh kekuatan sains dan teknologi modern, maka itu juga merupakan kota kalajengking hitam yang dibangun di atas bintang mati yang besar, dan ada terlalu banyak faktor teknologi. Ini juga merupakan kota besar, tetapi ditutupi dengan kabut hitam yang luas sepanjang tahun, sehingga di langit yang jauh, seluruh kota seperti kota peri di atas Jiuyuyu, hanya karena kabut tebal ini seperti kabut berkabut yang gelap, jadi kota ini disebut kota hitam.
Beberapa orang mengatakan bahwa kota naga hitam sebenarnya adalah senjata sihir yang kuat dalam bentuk kota raksasa. Itu adalah harta karun istana kota dari istana surgawi di istana 10 hari umat manusia. Itu bisa kuat dan kecil. Itu bisa dibuat lebih kecil dalam sekejap dan mudah dipindahkan ke tempat lain. Mengenai apakah pernyataan ini benar atau salah, itu tidak pernah dikonfirmasi, itu hanya tebakan. Dibandingkan dengan kam teknologi Teran yang lebih terbuka, Istana 10 Surgawi, sebagai hegemon tertinggi dari kam kultivasi Teran, selalu sangat misterius, dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Itu sangat konservatif. Oleh karena itu, di Kota Hitam, pada dasarnya tidak ada orang kuat bertabur bintang yang terdampar, dan bahkan lebih mustahil untuk hidup lebih lama. Bahkan beberapa kekuatan bertabur bintang yang datang untuk berdagang dengan melahap kristal sumber semuanya selesai, dan akan segera meninggalkan yang menarik ada 10 istana surgawi di 10 istana surgawi. Masing-masing istana surgawi memiliki istana 4 kursi dan 5 kursi. Keberadaan tingkat istana utama setara dengan keluarga kerajaan dari dinasti abadi. Duduk di pangkalan hitam pangkalan resmi 10 istana surgawi, itu juga merupakan kekuatan tertinggi Zhou Guangjing. Orang ini bernama Huai Dongzi, dan merupakan salah satu dari 4 wakil presiden rumah ke-6 ke-10. Selain Huai Dongzi, di pangkalan resmi Istana Surga ke-10, ada juga identitas dan keberadaan Kaisar Xuanzi. Itu adalah Istana Shaogong dari rumah ke-6 ke-10, dan itu juga rumah hitam di masa lalu. Huai Dongzi datang ke medan bintang kematian untuk diadili. Orang ini disebut Tian Chenzi, dan tidak lemah untuk mengolah alam. Itu sudah menjadi urutan ke-7 dari lubang hitam. Tian Zizi hanya memiliki budidaya gua hitam, dan statusnya hanya istana yang lebih rendah dari rumah ke-6 ke-10. Masih ada celah tertentu dengan wakil presiden rumah ke-6, Huai Dongzi. Dikatakan bahwa yang terakhir adalah eksistensi tertinggi dari negara bagian ke-14 dunia. Masuk akal bahwa Tian Chenzi harus menjadi ritual generasi muda di depan Huai Dongzi, penuh hormat dan tidak biasa, tetapi kenyataannya tidak demikian, itu sangat aneh. Pada saat ini, di kota utama pusat kota Heicheng, Tian Zizi sendirian duduk di kepala, sementara Huai Dongzi duduk diam, tetapi jelas duduk di samping, dan raut wajah sebelumnya dingin dan bangga, tetapi Huai Dongzi disertai dengan kehati-hatian, sepasang gan adalah tempat kedudukan genus. Adegan ini, tidak hanya tidak terlihat oleh orang luar, tetapi juga pusat kekuatan internal 10 istana surgawi di Kota Hitam. Ketika Anda berada di depan orang-orang, kinerja antara keduanya sangat normal. Semuanya didominasi oleh Huai Dongzi. Hanya ketika itu pribadi, Tian Zizi akan mengungkapkan statusnya yang sebenarnya. Itu jelas sangat luar biasa. Setidaknya, wakil pemilik istana yang telah melampaui rumah ke-10 dari rumah ke-10, mengungkap misterinya. Sialan Long Xuan, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Tian Chenzi dengan jelas melihat ketidaknormalan tindakan Ye Xuan. Pada saat ini, dia sangat marah. Semua kekuatan dan pasukan dari seluruh medan bintang kematian menyerbu ke arah kota naga hitam. Dia mengatakan bahwa dia dan Huai Dongzi tidak gugup. Itu sama sekali tidak mungkin. Armada dinasti abadi, yang dipimpin oleh kota tua Susang, mengatakan bahwa meskipun Kam Teran dan Kam Sains juga bersaing satu sama lain, mereka berasal dari keluarga yang sama, dan mereka tidak terpecah karena kepentingan. Bagaimanapun, sekarang ini adalah langit berbintang. Lingkungan, selain ras manusia, ada banyak alien dari alam semesta kedua dan planet surgawi dari alam semesta pertama. Benar-benar melakukannya, hanya yang lain yang dapat dilihat dalam lelucon. Tetapi armada alien dari alam semesta kedua sulit dikatakan. Orang-orang itu juga sangat kuat. Untuk melahap kristal sumber, kekuatan berbagai komunitas alam semesta kedua cukup mengesankan. Orang-orang ini dapat bersembunyi, menyembunyikan logo kelompok etnis di luar kapal, dan segera menjadi bintang, dan mereka hilang. Adapun armada kuat keluarga surgawi, itu jelas lebih dari sekadar sakit kepala. Semua kapal perang di armada mereka telah membuka metode okultisme hampir setiap saat, dan kekuatan ilmiah dan teknologi orang-orang Tianji di bidang ini, bahkan teknologi Teran. Dinasti abadi di Kam itu tidak sebaik dulu. Justru karena inilah armada kuat orang-orang Tianji yang ditempatkan di bintang kematian tidak ditemukan, dan selalu merajalela di bintang kematian yang luas ini. Dan sekarang, mereka telah langsung menuju kematian bidang bintang timur. Semua ini telah membawa tekanan luar biasa pada Tian Zizi dan Huai Dongzi. Meskipun kota naga hitam kuat,
ada begitu banyak armada dari berbagai kelompok etnis di sekitarnya. Begitu kota hitam menjadi sasaran, ia takut. Ia juga akan menerobos masuk ke dalam cawan, dan memang benar bahwa ia kalah jumlah. Anak itu tidak baik. Istana Shao Gong, ini takut sangat sulit untuk diakhiri. Jika tidak ada kecelakaan, rahasia bintang kematian seharusnya terungkap. Di samping itu, Huai Dongzi menghela nafas, 10 orang di tangan 7 kurus melahap kristal sumber, tampaknya dari tepi pusaran bintang kematian, rahasia ini pasti telah dikuasai oleh Long Xuan. Orang itu tahu bahwa dia sedang diawasi oleh pasukan. Dia tidak bisa bertindak sendiri. Dia hanya mencampur air dan memimpin semua pasukan lain dari semua ukuran ke kota naga hitam. Biarkan mereka memimpin dan dia bersembunyi. Di belakang, tunggu kesempatan untuk memancing dalam kesulitan. Mari kita dihitung olehnya. Di penghujung hari, Huai Dongzi sekali lagi menatap Tian Chenzi dengan desahan lega, dengan makna kagum, dan wajah yang terakhir sudah benar-benar suram saat ini, dan penyanyi itu berkedip, menunjukkan kedinginan. Membunuh. Ibu fagositosis yang lahir di pusaran bintang kematian sangat penting bagi dewa. Keberhasilan avatar melahap terkuat dewa bergantung pada ini dan tidak boleh dihancurkan. Setelah beberapa saat menuruti, debu langit berkedip melalui warna tegas, menggigit gigi, tampaknya ada beberapa keputusan besar, dan akhirnya berkata, bersiaplah untuk membalikkan 5 elemen Qian Kun dan menggerakkan Dava, biarkan 6 tetua beranggotakan 6 secara terpisah bertanggung jawab atas sekelompok mata. Jika orang-orang itu putus asa, segera buka susunannya, maka mereka semua akan ditransmisikan ke inti rumah ke-6. Dewa tidak percaya, keberadaan beberapa Zhou Guangjing tidak dapat berbalik. Dalam satu kalimat, pengabdian bakti dewa tidak boleh dihancurkan. Itu masih dalam tahap perkembangan, dan tidak boleh ada kesalahan. Di sisi kelopak mata Huai Dongzi, dia secara alami mengerti siapa yang mereka maksud di mulut yang berdebu itu. Itu jelas semua ukuran termasuk kota tua dan inti langit. Raksasa kekuatan. Karena itu, setelah ragu-ragu, dia masih tidak bisa menahan diri. Dia sekali lagi bertanya, bagaimana dengan Long Xuan? Orang ini penipu. Karena dia telah memutuskan untuk memancing di perairan yang bermasalah, tahap awal takut dia tidak akan terburu-buru di depan, kalau ketika formasi dimulai, dia berada di belakang, tidak dalam lingkup hukum. Hei! Anak ini berkonspirasi untuk menghitung, semua ini disebabkan olehnya, bisakah dewa itu dengan mudah dilepaskan? Gas yang menyesakkan di tubuh debu langit lebih intens, dan suara mencicit terdengar di hidung, dan kemudian diikuti, masalah ini adalah tanggung jawabmu. Sebelum taktik itu terbentuk, di bagian belakang, nian anjing ini umumnya dipaksa masuk ke area susunan. Anda harus tahu bahwa kali ini, juga merupakan kerugian besar bagi rumah ke-6 dewa untuk memindahkan 5 baris Dava. Harta karun berat yang dibutuhkan untuk beberapa posisi bahkan hilang dalam proses pemindahan, dan bahkan kehilangan kemungkinan kekosongan yang tak berujung. Harga yang begitu besar, jika Anda tidak dapat menyelesaikan semua hal bersama-sama, dapatkah Anda bersedia? Petik 2. Tetapi seperti ini saja, setelah kejadian ini, seluruh medan bintang kematian seharusnya dapat damai untuk sementara waktu. Sebelum kedatangan pasukan investigasi dari dinasti abadi dan alam semesta kedua dan keluarga surgawi, dewa adalah yang paling kuat melahap tubuh seharusnya dapat menyelesaikan kelahiran. Selama dewa ditempatkan di dalamnya, bagian tubuh terkuat akan selesai dalam sekejap, dan akan dapat mengevakuasi tempat ini dalam sekejap. Petik 2. Pada saat itu, bahkan jika mereka melihatnya lagi, saya khawatir saya tidak dapat menemukan jejak manik-manik itu. Itu dapat membuktikan bahwa semua yang ada di bintang kematian ini adalah rumah ke-6-ku. Meskipun ada lusinan keberadaan istana wakil istana surga ke-10, itu pada dasarnya cocok dengan orang-orang tua di dinasti abadi, dan kekuatannya cukup sama. Namun, di pavilion lama, 10 kaisar elit teratas, dan peringkat yang tertua, kesenjangannya sebenarnya cukup menakutkan. Hal yang sama berlaku di 10 istana surgawi. Posisi 10 penguasa istana di 10 istana surgawi sangat terpisah. Poin ini dapat dilihat dari sikap hormat wakil presiden rumah ke-6, Huai Dongzi, di depan Tian Chenzi. 1 atau 2, Tian Zizi, identitas yang tampak adalah istana yang lebih muda dari rumah ke-6, tetapi sebenarnya, dia adalah avatar dari rumah ke-6. Istana, sebagai salah satu dari 4 wakil pemilik istana di rumah ke-6, sangat hormat di hadapan avatar Tuan. Betapa kuatnya penguasa istana, Anda dapat membayangkan. Di rumah ke-6,
selain dewa-dewinya, hanya 4 wakil pemilik istana dan para tetua di istana yang tahu. Sebenarnya, Tian Qianzi memiliki banyak avatar, dan latihan bela dirinya disebut inkarnasi. Dikatakan bahwa ia dapat berubah menjadi ratusan juta. Ini mungkin dibesar-besarkan, tetapi ada pepatah di lingkungan pengaruh rumah ke-6, mungkin, pakaian usang di dekat Anda, biksu tingkat rendah yang tampaknya kewalahan, tidak dikenal oleh penguasa istana. Ini menunjukkan misteri Tian Qianzi. Ribuan tahun yang lalu, Tianganzi secara tidak sengaja mendapatkan sepotong kristal induk fagositosis, dan kemudian berkecambah untuk mempromosikannya, dan akhirnya melahirkan pemikiran fagositosis. Dan kristal fagositosis semacam ini harus diubah menjadi avatar fagositosis yang lengkap, cukup baginya untuk berdiferensiasi menjadi dewa suci dalam avatar, dan dengan demikian untuk mencapai melahap yang kuat, tidak hanya membutuhkan waktu yang lama, tetapi juga perlu melahap energi. Dikatakan juga sangat besar, dan seluruh hamparan bintang yang luas akan musnah. Masalah ini tidak dapat dilakukan di galaksi kosmik yang dikendalikan oleh 10 istana surgawi. Kehilangan bidang bintang terlalu besar, rumah ke-6 tidak mampu membelinya, dan 9 istana lain dari kam pemahaman tidak dapat membayar harga kengerian ini. Baginya untuk menjadi hal ini, meskipun alam semesta pertama dan alam semesta kedua adalah pilihan terbaik, itu bukan situs istana 10 surgawi. Karena seluruh rencana memakan waktu terlalu lama, dibutuhkan ribuan tahun dan hampir 1 juta tahun untuk dimasukkan ke alam semesta lain banyak. Oleh karena itu, Tianganzi akhirnya memilih domain alam semesta ketiga, yang terletak di bidang bintang dinasti abadi dan 10 istana surgawi. Dengan metode rahasia budidaya, kristal induk fagosit ditanam. Selanjutnya, dengan mengambil bintang tempat kristal induk fagosit ditanam sebagai titik pusat, dalam hampir 10.000 tahun berikutnya, efek fagositosis tak kasat mata dari memfagositosis kristal induk, seperti perambahan, perlahan-lahan terpancar keluar, secara bertahap, sejumlah besar bintang ditelan tak kasat mata oleh semua vitalitas, semua cahaya dan panas, dan bahkan energi galaksi alam semesta dalam kehampaan, ditelan diam-diam. Beginilah medan bintang kematian muncul. Sekarang, setelah ribuan tahun berkembang, kini telah membentuk hamparan bintang yang luas, dan yang ada di area pusat medan bintang kematian ini ditanam. Bintang yang menelan kristal induk telah lama menghilang, berubah menjadi pusaran bintang kematian. Di kedalaman pusaran bintang kematian, kristal induk fagosit yang dilahirkan oleh para penguasa surgawi dari makhluk surgawi telah tumbuh hingga menjadi telur induk kristal yang sangat besar, dan segera, ia akan sepenuhnya matang. Tian Qianzi telah menyiapkan debu langit yang terpisah ini, yang akan menyerap semua energi dalam daging dan mengintegrasikannya ke dalam dewa suci daging, dan kemudian memasuki kubah kristal yang melahap kristal induk. Kemudian, avatar menelan terkuat akan keluar dari cangkang. Hari ini, sudah sangat dekat, jika tidak, debu tidak akan datang ke bintang kematian saat ini. Ada seorang wakil presiden yang merupakan Master Zhou Guangzheng, dan itu sudah cukup untuk optimis tentang bintang kematian. Menurut perhitungan Tian Qianzi, mayat yang menelan dalam telur induk yang melahap di pusaran air bintang kematian akan matang dalam waktu 1 tahun. Pada saat kritis ini, bintang kematian berputar karena dinasti abadi Kaisar Xuanzi. Kekuatan yang memasuki area tersebut telah mengincar, dan berapa banyak orang yang membenci Ye Xuan, dapat dibayangkan. Namun, dia tidak berdaya dalam hal ini, karena telur raksasa kristal yang telah ditelan oleh kristal induk dibiarkan di pusaran bintang kematian, tetapi kekuatan fagositosisnya dapat menyebar, seperti radiasi nuklir, itu akan berada di bintang yang melahap. Efek dari beberapa efek samping yang serupa tertinggal di domain tersebut. Kristal sumber fagositosis yang kadang-kadang digali di bintang yang tak terhitung jumlahnya di medan bintang kematian adalah produk dari efek samping ini. Pada titik ini, Tianganzi tidak berdaya, dia tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, begitu kristal sumber fagositosis dari medan bintang kematian muncul, itu pasti akan menyatukan kekuatan 3 alam semesta. Tianganzi telah mengantisipasi situasi ini. Oleh karena itu, dengan alasan berpura-pura bahwa dia juga tertarik, dia memberikan beberapa potong harta, yang semuanya digunakan untuk mengatur pembalikan 5 elemen Dava. Harta karun mata. Begitu bintang kematian berputar, pasukan kuno yang mahal ini akan mulai, dan semua orang dan benda yang dekat dengan bintang kematian akan langsung dipindahkan ke inti rumah ke-10 dari Kamteran. Tianganzi telah meletakkan pasukan besar. Bintang langit yang telah dipindahkan akan dicekik sejak awal. Ini adalah pembunuhan.
Setelah perintah Tian Zizi dikeluarkan, 6 fisik dengan cepat bergegas keluar dari kota Heimo, dan bergegas ke pusaran bintang kematian yang tidak terlalu jauh dari Heicheng. Alasan mengapa Tianganzi tidak mendirikan kota tengkorak hitam di sebelah pusaran bintang kematian adalah untuk menghindari situasi tidak ada perak di tempat ini, takut mencurigakan, tetapi saya tidak berharap itu akan terungkap hari ini, karena bintang kematian mengganggu setelah 10 sumber fagosit diperoleh, mereka secara langsung menyebabkan konsekuensi seperti itu. Keenam tokoh, ini adalah 6 tetua dari rumah ke-6 ke-10. Tianganzi telah ditempatkan di 6 tetua istana selama bertahun-tahun, dan masing-masing tangan telah memberinya harta rahasia sebagai pangkalan. 6 harta karun rahasia tersebut meliputi 9 hari 10 hari melarikan diri dari pesawat ulang-alik Dewa Sihir dan pesawat ulang-alik posisi surgawi. Ini adalah harta karun langka yang langka di Kamteran. Ini adalah pendahulu pemahaman yang secara pribadi memurnikan dan mereproduksi di rumah ke-6 dari ke-10 diwariskan. Di antara mereka, 9 hari dan 10 hari melarikan diri dari pesawat ulang-alik Dewa Iblis adalah besi halus milenium di laut dalam yang dingin, yang dibuat dengan es dingin Arktik. Tidak perlu sedikit yang murni, dan berbentuk seperti pesawat ulang-alik tenun, totalnya 91. Pergi ke surga, tidak ada yang salah dengan itu, dan roh jahat tidak menyerbu. Jika Anda tidak memiliki benda ini, Anda tidak akan salah. Rahasia para dewa, Wusuo, adalah harta karun rahasia berbentuk pesawat ulang-alik hitam dari kehidupan abadi. Setelah diluncurkan, bintang-bintang, bulan dan bintang-bintang semuanya induktif, dan mereka bahkan dapat meledakkan api dan badai yang membara. Dengan pesawat ulang-alik ini, 5 elemen badai dibalik. Begitu rahasia pencurian besar terungkap, ia akan dapat mengunci area inti rumah ke-6 dalam sekejap, dan secara akurat menggerakkan target misteri ini ke target, dan secara akurat memposisikannya. Tidak ada perbedaan. Segera, ke-6 pangkalan itu didirikan di kehampaan, ruang luas di sekitar bintang kematian, dan berubah menjadi jaring besar yang tak terlihat, menunggu ikan masuk ke jaring.